Oke, kembali lagi dengan saya Zamanimanta di acara Nongker sekarang. Saya kedatangan teman-teman kreatif dari Kota Tasikmalaya yang saat ini sedang bergerak untuk membangun pariwisata Kota Tasikmalaya lebih maju lagi. Nah, siapa dia? Ini dia, ada Kang Roni. Selamat siang, Kang Roni. Selamat siang. Dan ada Kang Anton. Selamat siang. Kepada para cewek-cewek, Kang Anton dan pasti bakalan kesemsem. Sayangnya udah sokot. Udah sokot ya? Oh, nggak bisa berarti, nggak bisa. Oke, nah, Kang apa kabar, Kang? Alhamdulillah, baik kan? Sekarang lagi sibuk apa nih berdua nih? Lagi ada proyek apa atau sehari-harinya itu di mana sekarang tuh? Kalau saya pribadi sih sehari-hari sebagai entrepreneur ya, di bidang desain grafis juga, di percetakan juga. Kebetulan kalau di organisasi, kebetulan saya di TCIC, ketua. Dan sekarang ini kita lagi kolaborasi juga dengan teman-teman dari BPPD, ada Kang Anton, ada dari MOKA juga, dan teman-teman lainnya tentunya di Tasik Tourismpreneur. Dan ini kita kerjasama juga dengan Dinas Pramuka Tasikmalaya. Oke. Nah, Kang Anton sekarang kesibukannya tadi? Kesibukan mungkin kalau pekerjaan karena saya tuh freelancer di wedding organizer, kemudian entrepreneur di bidang pariwisata juga. Kebetulan pariwisata lagi ya belum menggeliat mungkin ya, jadi agak kurang aktivitas di pariwisata ya, di tour ya. Kemudian kalau di organisasi baru saja lengser dari paguyuban MOKA. Sekarang sedang mungkin jadi tim transisi ya, karena dari segi legalitas BPPD itu belum ada, jadi kita mungkin menjadi tim transisi untuk jadi badan promosi pariwisata daerah Kota Tasikmalaya. Oke, nah bagi kalian yang ingin promosi pariwisata ataupun punya tempat pariwisata yang bagus dan ada yang menarik dari kalian, ini bisa konsultasikan kepada Kang Roni dan Kang Anton. Ini adalah pakar-pakarnya pariwisata. Nah, saya pertama ingin bertanya dulu nih. Tadi sempat disinggung ya, pertama ke Kang Roni dulu ya. Kang Roni, tadi kan sempat disinggung ada Tasik Tourismpreneur ya. Betul. Tasik Tourismpreneur itu tuh apa sih? Oke, Tasik Tourismpreneur ini adalah kegiatan pelatihan wirausaha baru ya. Pelatihan wirausaha baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, di sini kita 3 kategori. Itu yang pertama ada kategori kawan event. Kita targetnya adalah melahirkan teman-teman yang nantinya akan menjadi event creator. Tentunya harapannya adalah akan terciptanya ide-ide atau konsep-konsep terkait event Kota Tasikmalaya yang berskala nasional, berstandar nasional. Nah, saya harap di sini teman-teman yang punya minat nantinya bisa gabung lah. Tentunya minat di event ya. Oke, siap. Kemudian yang kedua ada kategori kawan lokal. Nah, di kategori kawan lokal ini harapan kita adalah akan terciptanya atau terlahirnya teman-teman yang punya minat di bidang wisata. Nih, tentunya cocok banget ya untuk teman-teman yang mau atau berminat bikin paket wisata berbasis aktivitas gitu ya. Aktivitas apa? Aktivitas minat dan hobi tentunya. Jadi kalau kita bicara wisata di Tasikmalaya kota khususnya ini ya, ini kita kan minim sekali yang namanya objek wisata yang alam gitu seperti itu ya. Nah, harapannya di sini kita akan tercipta paket-paket wisata yang memang berbasisnya aktivitas, bukan lagi ke tempat gitu. Sehingga harapannya ke depan ketika bicara wisata Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya bukan mau kemana gitu kan, tapi mau ngapain. Terjawab oleh paket-paket wisata yang akan dilahirkan di kawan lokal ini. Kawan lokal. Kemudian yang ketiga, satu lagi kan, itu kategori kawan ekral. Atau ekonomi kreatif lah. Yang kita tahu bahwa di ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor ya. Namun di sini tentunya kalau di Kota Tasikmalaya ada beberapa yang menonjol ya kan, seperti ceria, fashion gitu ya. Kemudian ada musik, kuliner dan sebagainya. Itu silakan teman-teman yang punya ide produk, pengen
usahanya atau produknya bukan sekedar jadi ide saja, tapi bisa direalisasikan menjadi sebuah bisnis, nanti bisa gabung di Tasik Tourism Trainer ini. Oke, ditunggu untuk kalian yang tertarik dari 3 sub bidang tersebut. Ada kawan aircraft, ada kawan lokal, dan ada kawan event. Jadi kalian yang pengen menggali lagi potensi kalian, baik itu di bidang kerajinan, terus di bidang pariwisata, dan di bidang event management, nah kalian bisa gabung langsung. Ada ya kan linknya, nanti dicantumin ya di bawah. Di sini biasanya kan gitu. Ya, langsung muncul editor. Oke, nah sekarang kan ini saya udah tahu nih, berarti ada 3 sub bidang ya, ada 3 sub bidang. Nah, yang menarik ada kawan aircraft nih. Ini sekarang akan bersinggungan dengan garapannya Kang Anton juga ya, dari WMB itu. Nah, Kang, gimana sih tanggapannya sampai saat ini terhadap adanya kawan aircraft ini tuh, Kang? Sebelum jauh ke sana mungkin ya, nanti di detail satu persatu kawan event, kawan lokal ataupun kawan aircraft. Tapi kita bicara latar belakang dulu ya. Latar belakang kenapa akhirnya Tasik Tourism Trainer ini hadir. Yang pertama mungkin kita tahu sendiri sudah hampir 2 tahun lebih terkait pandemi mungkin ya. Yang paling terdampak itu adalah pariwisata. Itu menjadi mungkin salah satu jadi kajian kami juga bagaimana pariwisata ini mungkin hampir mati. Kemudian yang tadinya punya pekerjaan tidak ada pekerjaan, kemudian yang tadinya tidak bekerja tambah tidak bekerja, bahkan tidak boleh keluar ya karena adanya PSBB, PPKM dan lain sebagainya. Nah, itulah yang memunculkan ide bagaimana akhirnya si Tasik Tourism Trainer ini muncul. Pertama mungkin pengangguran otomatis kan jadi agak bertambah ya, dengan bisa dilihat di datanya. Mungkin karena kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Inilah mungkin salah satu kita korelasikan dengan program dari pemerintah. Jadi memang Tasik Tourism Trainer ini bukan program hanya satu unsur, tapi kita melibatkan banyak stakeholders. Mulai dari pemerintah tadi berkaitan dengan dinas pariwisata karena sebagai mungkin SKPD yang menyelenggarakannya. Karena kan turunannya dari program wirausaha baru ini dibagi ke dalam beberapa dinas. Nah, khususnya ini dinas pariwisata ini punya beberapa stakeholders. Tadi udah disebutin, disinggung sama Kang Roni yang terlibat untuk menjadi penyelenggara. Nah, itu mungkin salah satu akhirnya muncul Tasik Tourism Trainer. Dan mungkin kalau misalkan kita compare dengan trainer-trainer yang lain, ini mungkin salah satu yang otentik ya Kang Roni ya. Betul. Bisa di-compare dengan daerah lain mungkin belum ada yang memang menggabungkan antara tourism dengan trainer. Itu bisa menjadi salah satu contoh atau diduplikat oleh daerah-daerah lain untuk mengadakan tourism trainer. Itu mungkin tujuan utamanya. Nah, kemudian bagaimana kolaborasi antara stakeholders tadi itu? Mungkin di sini ada 3 unsur dari Tasik Tourism Trainer itu. Yang pertama itu yang menciptakan. Sebelum yang menciptakan mungkin ada bahan dulu ya. Nah, ini si calon-calon peserta ini mungkin bahan bakunya mungkin ya, ataupun potensi-potensi untuk dijadikan event kreator, kemudian kawan lokal dan juga kawan aircraft. Nah, setelah si bahan bakunya ini ada, calon pesertanya kemudian menciptakan. Nah, yang menciptakan itu, yang mengumpulkan, yang mengakomodir itu yaitu komunitas-komunitas. Kan misalkan di TCIC pasti simpul-simpulnya itu adalah orang-orang kreatif. Kemudian komunitas di Moka ini bisa di pariwisata. Kemudian ada juga stakeholders Dispora itu KTLT yang memang tour leader ya. Dia juga bisa jadi salah satu yang masuk kategori dari kawan lokal. Nah, itu kita himpun, kita kumpulkan, jadi ide-idenya kita tampung di 3 sektor ini. Kemudian ada juga yang setelah semuanya terkumpul, kemudian ini Tasik Tourism Trainer itu untuk istilahnya mah awal untuk melatih mereka gitu. Istilahnya memberikan pemahaman dasar terkait dengan tourism trainer ini. Karena setelah tourism trainer ini tidak akan sampai di sana saja. Jadi beres acara ini tidak luluh lah ya, seperti halnya pelatihan-pelatihan lain udah dapat sertifikat ataupun misalkan udah ikut pelatihan bahkan tidak mengerti apa itu pelatihannya sudah. Nah, ini akan ada berkelanjutan lebih lanjutnya setelah Tasik Tourism Trainer ini. Oke, mantap. Ditunggu ya kehadirannya nanti, segera daftar aja di link di bawah ini. Oke. Nah,
Kang, kayak sesuatu hal yang baru itu kan kadang banyak yang susah diterima ya. Ya. Nah, saat ini kan memang sudah ada beberapa produk. Mitra Mitra. kan sebagai mitra. Jadi di Tasik Tourism Planner ini ada banyak mitra yang tentunya kerjasama dengan kami ya, penyelenggara di sini. Salah satunya ada Katara, ada juga dari akademisi juga ada seperti UPI, juga dari organisasi yang tadi kalau level kan level kota ada KTLT ya kan ya. Skala nasionalnya ada ITLA, Indonesia Tourism Association, itu juga mereka alhamdulillah support kita. Kemudian ada beberapa pihak lain ya yang sedang dalam proses sekarang, itu insya Allah siap support menjadi mitra. Karena gini, kita butuh mitra ini bukan sekedar ibaratnya pendukung acara gitu ya. Iya. Dalam penyelenggaraan WUB yang nantinya akan kita selenggarakan selama 2 hari ini. Kita juga butuh mereka itu untuk ke depan setelah pelatihan ini dilaksanakan. Karena bicara tidak lanjut setelahnya apa gitu kan. Seperti yang tadi disinggung oleh Kang Anton, bahwa kita membuat Tasik Tourism Planner ini bukan sekedar dipertemukan dengan narasumber, ada pelatihan atau semacam seminar seperti itu gitu kan. Tapi setelah itu kita ada juga penampingan kan. Ada penampingan usaha yang tentunya akan melibatkan banyak mitra di sini. Gitu. Mitra di sini yang nantinya akan jadi mentor gitu kan istilahnya. Kemudian akan berperan juga sebagai pihak yang akan mengkomersilkan ide-ide atau gagasan yang tadi dibuat. Kemudian ada pihak-pihak yang nantinya juga bisa istilahnya mewujudkan ide-ide teman-teman ini menjadi layak jalan bisnisnya gitu kan. Bukan sekedar istilahnya jadi angan-angan saja gitu, tapi minimal ya sudah layak. Kalau event sudah layak menjadi sebuah event yang akan diselenggarakan. Kalau kawan lokal tadi ada produk paket wisata sudah layak jual gitu kan istilahnya, layak jual ke calon wisatawan. Kalau yang kawannya kerap produknya bukan sekedar ide atau konsep saja atau prototipe saja, tetapi sudah layak untuk bisa istilahnya diproduksi secara massal kalau bahasa ininya ya, istilahnya sudah layak si kreator tadi itu menjadi seorang pengusaha gitu. Karena yang kita ciptakan di sini bukan profesional saja gitu kan, tapi juga wirausahawan gitu ya kita siapkan di sini. Kan judulnya juga wirausaha baru tadi ya kan ya. Jadi otomatis yang kita ciptakan ini adalah wirausahawan baru yang tentunya dampaknya setelah kegiatan ini bukan hanya untuk si teman-teman yang ikutan di sini. Kalau wirausahawan kan minimal dia punya karyawan ya, minimal 1, 2, bahkan ribuan nantinya. Dan tentunya harapan kami setelah ini ya dampaknya luas sekali untuk masyarakat Kota Tasikmalaya, apalagi di saat sekarang ini saat-saatnya kita harus bangkit gitu ya dari keterpurukan kemarin selama kita 2 tahun mengalami krisis karena pandemi gitu ya istilahnya. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang akan memicu kita untuk bangkit bersama gitu istilahnya. Nah, ini kayak saya pernah lihat ya di webnya, link webnya di Katara ada yang namanya itu Morobagong. Nah itu kayak gimana sih kan? Nah itu sebenarnya output daripada kawan lokal. Nah ini tuh kita itu ingin menciptakan output produk-produk yang seperti itu. Nah makanya kita menjaring. Nah tadi sebenarnya kita balik lagi ke skema ya mungkin kenapa ada mitra-mitra tadi. Jadi sebenarnya kita itu mungkin di setelah pandemi ini kan kita punya ekosistem baru ya, new normal namanya. Bahkan kita membangkitkan new normal dalam pariwisata itu ya ekosistem baru gitu. Kita bikin skema baru. Nah ini dari ketiga ini sebenarnya sebagai satu sama lainnya berkaitan. Contoh misalkan si kawan event kan menjadi event kreator ya. Yang namanya event itu artinya kan mengundang orang ya. Jadi artinya dia menghasilkan event ya, menghasilkan orang datang ke event tersebut. Nah setelah orang datang ke suatu tempat, otomatis kan orang mau ngapain gitu? Kalau tempat itu punya tempat wisata ya tinggal jalan-jalan ke tempat wisata. Tapi kan di Tasikmalaya kita tahu sendiri minim ya. Nah makanya tadi jadi ke Tasik itu bukan kemana, tapi ngapain? Nah, salah satunya Morobagong ya, ada paketnya. Ada juga yang contohnya apa yang naik sepeda itu? Ada goes, terus melukis payung gelis. Ya kayak gitu. Jadi paket-paket lokal yang basicnya itu adalah personal gitu. Contoh misalkan melukisnya itu di Situ Gede. Jadi bukan ke Situ Gedenya, tapi ngapain
tambahannya di situ gede gitu. Jadi orientasinya bukan basisnya bukan lagi destinasi tapi activity. Karena kalau misalkan basisnya destinasi, wah itu costnya lumayan. Iya, belum bangun tempat pariwisatanya, belum lagi lingkungan dan lain sebagainya. Jadi orang tuh mungkin sekarang kecenderungan tren berpariwisata itu kan berubah juga ya setelah pandemi. Makanya kita buat ekosistem baru. Nah setelah itu tadi udah orang ditarik masa dengan event, kemudian setelah di sana ngapain aja, kemudian kan biasanya pulangnya oleh-oleh. Ya. Nah agar tidak itu saja oleh-olehnya, biasanya kan Tasik hanya payung, hanya kelong dan lain sebagainya. Nah ini kita coba kumpulkan ide-ide, mungkin ada merchandise lain yang kreatif ya. Itu di kawan Ekraf itu yang akan jadi nanti untuk menjadi oleh-oleh mungkin khas kota Tasikmalaya gitu. Oke, mantap sekali. Jadi semuanya sudah dipersiapkan ya, mulai dari oleh-olehnya, aktivitas pariwisatanya, dan sampai ke event organizernya itu nanti ide-ide eventnya pasti dipersiapkan oleh teman-teman kreatif di Tasik Tourism Planner. Nah, gini Kang, saya mau nanya satu lagi. Jadi gambaran dari beberapa produk yang sudah di list gitu ya, di publish di linknya di Katara. Nah, itu gambarannya seperti apa sih, kayak model Morobagong, terus ada senja di Sukapura gitu ya. Nah, gambaran aktivitasnya itu seperti apa sih? Nah itu yang sebenarnya itu aktivitas jadi aktivitas output daripada si kawan lokal tadi. Jadi kan itu basicnya itu basic aktivitas ya. Nah itu di Tasik Tourism Planner ini si calon kawan lokal ini akan menciptakan aktivitas seperti itu. Nah makanya dibekalinya itu nanti misalkan bagaimana cara membuat paket, bagaimana membuat RAB. Jadi kan misalkan Morobagong misalkan nama paketnya itu harganya itu misalkan 300.000, include nggak lewat, kemudian sudah apa? Transport. Nah ini salah satu juga kan stakeholders yang akan terlibat juga. Jadi nah itulah wirausaha itu melibatkan orang lain. Jadi paketnya hanya paket misalkan Morobagong, tapi nanti misalkan kerjasama dengan rumah warga yang memang menyediakan makanan. Kemudian kalau misalkan kita tidak punya lahan misalkan, atau misalkan contoh Murad itu kan di sawah misalkan, yang tidak punya lahan sawahnya kita kerjasama dengan pemilik lahannya, bagaimana sistem dan lain sebagainya, itu kita melibatkan banyak orang itu sih. Oh oke. Jadi itu baru prototyping ya, produknya ya. Nanti itu tuh hanya salah satu contoh bagian daripada kawan lokal. Nah kita berharap memang banyak, bayangkan kalau misalkan tiap orang punya produk, misalkan yang suka nulis misalkan produk menulis sambil riding misalkan, atau misalkan yang suka menari misalkan ada produk menari dan sebagainya, itu kan banyak. Kalau misalkan contoh misalkan yang punya hobi fotografi juga kan ada foto trik ya misalkan, nah, itu bisa jadi paket wisata gitu. Oh, jadi bukan hanya unsur tentang hobinya, tapi yang akan diolah itu bagaimana dia membuat paket wisatanya, bagaimana menguangkannya itu loh, agar dia bisa dijual gitu hobinya itu. Nah, Kang, sekarang untuk pelaksanaannya gimana sih? Kalau untuk pelaksanaan kita rencana di Pasir Pataya kan. Jadi konsepnya ini bootcamp ya. Jadi kalau biasanya pelatihan kita di hotel atau di satu ruangan gitu yang duduk pun ya kaku gitu seperti itu ya. Kalau kita nanti bikin konsep kegiatan ini adalah di alam yang terbuka gitu. Maksudnya camp gitu. Jadi selama 2 hari ini kita akan istilahnya tuh melakukan pelatihan. Nanti kita siapkan berbagai narasumber yang memang kompeten di bidang yang tadi kategori saya sebut ya, di event, di kawan lokal, kemudian kawan ekraf, itu sudah kita siapkan. Nah kemudian untuk pendaftarannya Kang ya, ini kita sudah mulai dari sejak tanggal 7 Maret kemarin sampai tanggal 23 Maret. Ya, jadi kalau dari sekarang sekitar ada 1 mingguan lagi lah mungkin, seperti itu. Nah kalau untuk kriteria ya Kang ya, siapa aja sih yang boleh gitu kan, yang boleh mengikuti kegiatan ini? Ini warga Kota Tasikmalaya, nanti yang dibuktikan dengan KTP Kota Tasik atau surat domisili Kota Tasik. Jadi kalau KTP-nya misalkan luar Kota Tasik tapi dia tinggal di Tasik, boleh ikutan. Misalkan ada surat domisilinya kan. Betul. Nah kemudian kalau untuk umur
kita start dari 17 tahun sampai 55 tahun. Oke. Nah Kang, ada lagi nih satu pertanyaan. Bagaimana kalau misalnya kan karena kabupaten dan kota itu sangat dekat gitu ya, Betul. wilayahnya. Nah, ada gak nih yang dari kabupaten itu apakah bisa masuk, bisa mengikuti program TTP ini atau bagaimana? Sementara sih kalau untuk karena mungkin ini salah satu program pemerintah kota, jadi memang diprioritaskan terlebih dahulu adalah warga kota Tasikmalaya yang berKTP Tasikmalaya atau memang yang domisili di Tasik. Jadi kan banyak juga mungkin yang kontrak, yang ngekos di Tasik, otomatis kan udah beberapa tahun mungkin tinggal di Tasik. Jadi itu yang diprioritaskan itu adalah warga kota Tasikmalaya yang memang berKTP kota Tasikmalaya dan domisili di kota Tasikmalaya. Oh, gitu. Oke. Jadi ini untuk warga kota Tasikmalaya segera daftar dari tanggal 7 sampai tanggal 23 Maret. Ya. Nanti setelah tanggal 23 Maret pelaksanaannya kan? Tanggal berapa kan? Tanggal 28 dan 29. Tanggal 28, 29 30. Oh, 29 dan 30. Jadi di akhir bulan ini ya kan? Ya. Betul. Nah, sekarang ke tanggal 23 itu udah berapa hari? Buruan daftar. Ada kuota nggak Kang? Maksimal 200 kan? Maksimal 200. Nah, buruan ini nih yang belum daftar segera daftar. Nanti sekali lagi linknya di bawah ini. Nanti kita akan share. Oke. Terima kasih Kang atas waktunya. Mudah-mudahan acaranya sukses. Amin. Tasik Tourism Planner. Nah, Tasik Tourism Planner ini adalah satu program yang memang membangkitkan entrepreneur muda dan akan menghasilkan para pengusaha-pengusaha baru, terutama pengusaha milenial di kota Tasikmalaya yang akan berperan aktif terhadap perkembangan industri kreatif, pariwisata, dan event organizer. Nah, Kang, ada harapan ataupun keinginan nanti untuk kota Tasikmalaya ke depannya itu seperti apa? Mulai dari Kang Anton dulu ya. Mungkin yang sekarang mah jangka terdekat ini mungkin untuk event ini mudah-mudahan banyak yang daftar ya. Karena sekarang juga antusiasnya lumayan. Ini hampir setengahnya kuota udah terpenuhi. Kemudian mudah-mudahan ini ekosistem yang kita bangun ini berjalan dan akan berdampak untuk kota Tasikmalaya khususnya dalam mengurangi pengangguran dan juga bergairahnya kembali pariwisata di kota Tasikmalaya. Itu mungkin harapan lebih jauhnya. Kalau misalkan udah ini berkembang ya akan istilahnya satu sama lain saling membantu mungkin ya kalau misalkan sudah semuanya terlibat. Mudah-mudahan ini satu langkah awal yang memang menjadi perubahan khususnya untuk pariwisata dan kreatif di kota Tasikmalaya, umumnya untuk kota Tasikmalaya. Oh. Nah, untuk Kang Roni, Kalau dari saya sih mendapatkan aja dari Kang Anton ya. Harapannya sih dari Tasik Tourism Planner 2002 ini akan banyak sekali talenta-talenta muda ya. Kita harapkan yang teman-teman yang muda-muda yang masih fresh di sini, yang punya ide gagasan terkait 3 kategori tadi, itu bisa terfasilitasi kan. Jadi kadang kan kalau misalkan kemarin kita mau bikin usaha itu bingung ya, harus ngapain dulu, tahapan-tahapan segala macamnya gitu kan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini mereka-mereka yang tadinya hanya sekedar punya ide produk, punya ide konsep paket wisata atau event, itu jadi terbantu lah gitu. Makanya yang bisa teman-teman yang punya ide silahkan aja cepetan daftar gitu ya, karena kita kesempatan langka loh kan. Cuman setahun sekali mungkin ya gitu istilahnya. Dan ini pertama terbatas gitu. Dan ini pertama di Indonesia begini. Ya, betul. Karena kita juga sudah banyak ngobrol juga dengan teman-teman jaringan kita bukan di Tasikmalaya aja, melihat konsep Tasik Tourism Planner ini mungkin yang pertama. Kalau biasa kan pelatihan wirausaha biasa lah istilahnya seperti itu ya. Kalau ini kan dikaitkan dengan pariwisata, dunia pariwisata, tourism planner gitu kan istilahnya. Oh. Gitu. Dan mungkin nggak nih, sedikit lagi ya, mungkin nggak nih kalau misalnya setelah Tasik itu diselenggarakan Tasik Tourism Planner, nah nantinya daerah-daerah lain nanti tim-tim yang ini membuat sekarang Tasik Tourism Planner ini akan membuat lagi di daerah-daerah lain. Sangat memungkinkan dan insya Allah Iya. Jadi target kita sebenarnya gitu. Oh. Jadi awalnya dengan Tasikmalaya dulu, kemudian nanti next mungkin kita lihat apa yang perlu diperbaiki ya. Betul, Kegiatan ini kita coba perbaiki.
disempurnakan lagi. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan bukan hanya di Tasikmalaya Kota aja. Daerah-daerah lain pun pikir perlu lah pelatihan-pelatihan atau ya kegiatan-kegiatan seperti ini gitu kan istilahnya. Oke. Nah, untuk kalian yang belum daftar dan berminat untuk mengikuti acara ini nanti Tasik Tourism Trainer, silahkan daftar buruan sampai tanggal 23, masih ada kuota setengah lagi, bahkan masih ada ya setengah lagi. Masih ada lagi. Setengah, tapi buruan, satu hari pun pergerakannya pasti bakal fluktuatif ya kan? Cepat sekali, apalagi ini adalah event tahunan yang belum pernah ada di Indonesia, di daerah-daerah lain, baru di kota Tasikmalaya. Nah, Oke, ada yang lupa. Dan ini pelatihannya gratis. Oh, ini pelatihannya gratis. Sudah dikasih fasilitas, nanti campnya gratis, kemudian dikasih makan juga udah. Jadi tinggal membawa ide, membawa diri, jiwa dan raga saja. Nah, apalagi pelatihannya itu gratis, kawan-kawan. Oke, terima kasih dan sekian. Saya Azamadi Manta pamit undur diri, dan Kang Roni, Kang Anton, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.